Shalom, salam sehat buat kita semua. Perkenalkan saya Veronica E. Simatupang dengan NIM 20011921, dosen pengampu Dr. Setia Uliana Tarigan, dan saya berasal dari kelas 2C Teologia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai katekisasi iman. Katekisasi adalah salah satu ilmu pengajaran yang bertujuan untuk menumbuhkan iman orang Kristen, di mana katekisasi dilakukan bagi orang-orang yang sudah menerima baptisan kudus di agama Kristen. Tumbuhnya iman bagi seseorang membuat katekese itu berhasil mengenal Tuhannya dan dapat berpikir lebih dewasa lagi. Pengajaran merupakan sesuatu hal yang terus berlanjut dalam perjalanan iman Kristen. Belajar mengajar untuk menumbuhkan iman setiap orang percaya dalam kegiatan pengajaran anggota-anggota atau murid-murid akan diberikan pengetahuan yang sebelumnya belum dimiliki, akan menjadi anggota tersebut memiliki, dan dalam pengajaran ini bahan-bahan akan membantu dalam proses pengajaran untuk menumbuhkan semangat dan pemahaman akan Tuhan. Kedua, pembahasan pertama itu mengenai pengertian katekisasi. Katekisasi adalah jalan yang mengantar umat Kristen kepada pintu gembala-gembala. Katekisasi berasal dari bahasa Yunani yang arti aslinya adalah pelajaran. Istilah ini sudah lama dipakai untuk pelajaran yang dipakai kepada siapa saja yang mau menerima dan mengakui iman Kristen. Secara sistematis, ajaran Kristen dilayankan kepada orang-orang yang disebut katekumen. Dengan mengikuti kateketika, maka umat Kristen akan memahami apa arti menjadi Kristen. Ada beberapa pemahaman tentang pengajaran, yakni yang pertama, katekein adalah memberitahukan ajaran dengan wibawa dengan cara dialogis. Yang kedua, didaskein, yaitu mengajar dengan kuasa atau otoritas, keterkaitan dengan ajaran praktik, mengajar untuk melakukan akal budi, membentuk emosi dan kepercayaan terhadap sesuatu dan berbuat sesuai dengan atau belajar mengikuti jalan Tuhan. Yang ketiga, ginoskein adalah tekanan ajaran kepada akal budi, yakni mengetahui sesuatu karena telah melihat, telah bertemu, telah terbukti, telah menikmati, telah mengenal, telah merasa, dan telah memeluk secara rohani. Selanjutnya, mantahenein adalah tekanan kepada sikap manusia yang belajar, baik sebagai murid, mengikuti guru, dan taat sepenuhnya kepada guru. Paidewin adalah mendidik secara bertanggung jawab agar jangan binasa dan agar hidup baik. Yang berikutnya, pengertian kateketika menurut para tokoh. Yang pertama, menurut Martin Luther menyatakan bahwa kateketika adalah menemukan keluarga orang tua yang berkewajiban mendidik anak-anak mereka sesuai dengan firman Tuhan dan hukum-hukum Allah, serta membimbing mereka kepada Kristus. Yang kedua, menurut Calvin menyatakan bahwa kateketika adalah pengajaran yang sangat penting dan harus didukung oleh gereja. Di dalam kateketika, gereja wajib membentangkan di hadapan mereka kebenaran dan keindahan iman Kristen tentang panggilan Tuhan. Dalam kitab suci terdapat sejumlah kata katekisasi, arti aslinya yaitu membuat bergema, menyebabkan sesuatu bergaung. Kata katekese ditemukan dalam Lukas 1 ayat 4, yaitu diajarkan. Dalam Kisah Rasul 18 ayat 25, yaitu pengajaran dalam jalan Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 21, yaitu mengajar. Dan dalam Roma 12 ayat 18, yaitu diajar. Jadi, katekisasi adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah dibaptis di tengah umat yang sudah Kristen. Namun perjalanan sejarah sudah sejak zaman bapak-bapak gereja atau patristik, katekese dimengerti sebagai pengajaran sekaligus latihan-latihan bagi para calon baptis. Istilah yang dipakai untuk ialah katekese mistagogi yang memberikan uraian perihal misteri dan sakramen bagi mereka yang baru dibaptis.
Dan menurut Sri Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa katekese ialah pembinaan anak-anak, kaum muda, dan orang-orang dewasa dalam iman, yang khususnya mencakup penyampaian ajaran Kristen yang pada umumnya diberikan secara organis dan sistematis, dengan maksud mengantar para pendengar memasuki kepenuhan hidup Kristen. Masuk pengajar yang kedua yaitu pengertian iman. Di dalam Perjanjian Lama, kata iman berasal dari kata kerja aman yang berarti memegang teguh iman. Iman berarti bahwa Allah harus dianggap sebagai yang teguh atau yang kuat. Orang yang harus percaya kepadanya berarti bahwa ia harus mengimani bahwa Allah adalah teguh dan kuat. Dan dalam Perjanjian Baru, iman berarti mengamini dengan segenap kepribadian dan cara hidup kepada janji Allah bahwa ia di dalam Kristus telah mendamaikan orang berdosa dengan dirinya sendiri, sehingga segenap hidup orang yang beriman dikuasai oleh keyakinan. Di dalam uraian di atas, iman dipandang sebagai tangan yang diulurkan manusia guna menerima kasih karunia Allah yang sebesar itu. Juga dapat dikatakan bahwa iman di situ dipandang sebagai jalan keselamatan. Dalam arti yang demikian jugalah kata iman dipakai dalam ungkapan orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya atau imannya. Berikutnya pengertian iman menurut para ahli. Menurut Arthur Pink, iman adalah di mana ketaatan atau bunga dan buah yang indah yang terjadi jika iman itu telah dinyatakan dalam kenyataan. Yang kedua, menurut Andrew, iman adalah kepastian bahwa apa yang dikatakan Allah itu benar. Apabila Allah menyatakan bahwa sesuatu akan terjadi, iman itu bersukacita walaupun tidak melihat tanda-tanda apapun mengenai hal-hal itu. Bagi iman, semuanya sama-sama pasti. Iman selalu halnya menurut pada apa yang telah dikatakan Allah serta bersandar pada kuasa dan kesetiaannya untuk menggenapi firman-Nya. Menurut Thomas Hagrum, iman adalah sebagai sesuatu yang utama. Iman merupakan inti manusia yang mendasar, disposisi fundamental dan membentuk segala sesuatu yang akan datang setelah iman. Menurut H.W. G. Indra, definisi iman adalah terdapat dalam Ibrani 11 ayat 1. Ada dua hal iman, yakni pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kedua, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan menurut Thomas Hagrum ini, ada 3 dimensi iman. Yang pertama itu suatu keyakinan atau kepercayaan. Yang kedua, suatu hubungan mempercayakan diri. Yang ketiga, suatu kehidupan yang dijalani dalam kasih agape. Yang pertama, iman sebagai kepercayaan atau believing. Iman Kristen lebih dari sekedar kepercayaan. Walaupun demikian, harus dikatakan bahwa iman Kristen mempunyai dimensi kepercayaan apabila ia mendapatkan perwujudan dalam kehidupan manusia. Aktivitas dari iman menghendaki agar di dalamnya ada suatu keyakinan dan percaya tentang kebenaran-kebenaran yang diakui sebagai esensi dalam iman Kristiani. Dimensi iman sebagai kepercayaan tertuju pada dimensi kognitif. Yang kedua, iman sebagai keyakinan atau trusting. Dimensi iman sebagai keyakinan tertuju pada dimensi afektif, yaitu mengambil bentuk dalam hubungan mempercayakan diri, serta yakin akan Allah yang pribadi yang menyelamatkan melalui Yesus Kristus. Yang ketiga, iman sebagai tindakan atau doing. Iman Kristen sebagai suatu respon terhadap kerajaan Allah dalam Yesus Kristus harus mencakupkan pelaksanaan kehendak Allah. Dimensi ini memperoleh perwujudan dalam kehidupan yang dijalani dalam kasih agape, yakni mengasihi Allah dengan jalan mengasihi sesama manusia. Yang ketiga, katekisasi pendidikan iman. Pembentukan iman pada diri sendiri terjadi pada awal masa kanak-kanak. Pada setiap fase perkembangan iman dapat dilihat melalui interaksi emosi dan perasaan dengan pikiran dan pengetahuan.
Pendidikan iman adalah suatu usaha yang dilakukan secara sengaja untuk membantu dan mempermudah perkembangan iman seseorang melalui benih-benih iman yang ditaburkan Allah ke dalam dirinya. Menuju kedewasaan iman. Memiliki iman yang dewasa itu tidak mudah karena iman yang dewasa bukan hanya diwujudkan dengan perkataan, tetapi harus dibuktikan melalui perbuatan nyata atau kesaksian hidup. Iman yang matang atau dewasa perlu dididik dan bukan hanya sebatas diajar, bukan hanya memperhatikan aspek kognitif, afektif, psikometrik atau perilaku, tetapi juga aspek spiritual, semangat atau roh. Pendidikan iman membutuhkan suatu proses pendampingan yang terprogram, sistematis, berkesinambungan, dan menyeluruh. Proses pendampingan itu kita sebut dengan proses katekese. Katekese sebagai jalan pendidikan iman tertentu memiliki tujuan. Adapun yang menjadi tujuan dari katekese dalam upaya untuk menumbuhkan, mengembangkan bibit iman umat agar bertumbuh subur dan dapat menghasilkan banyak buah yang baik adalah sebagai berikut. A. Membantu gerak pertobatan sebagai sikap dasar yang merupakan momen esensial dan selalu berulang kembali yang mempersatukan dan memberikan otentisitas kepada perkembangan iman menuju kematangan iman dan cinta kasih. Yang B. Membantu konsolidasi sikap-sikap iman Kristiani melalui perkembangan 3 komponen kepribadian secara harmonis. Yang pertama, komponen kognitif, mendalami pengertian dan keyakinan iman yang membantu tercapainya kematangan sikap iman. Yang kedua, komponen afektif, mengintegrasikan antara emosi dan perasaan yang terkait. Yang ketiga, komponen psikomotorik atau perilaku, memperoleh bentuk-bentuk sikap dan kegiatan yang sesuai dengan tindakan iman-iman orang Kristiani. C. Membina dan membimbing dinamika perkembangan iman menuju kematangan eksistensi Kristiani. Yang keempat, pertumbuhan iman. Bertumbuh menjadi dewasa di dalam iman kepada Kristus merupakan proses seumur hidup. Katekese yang sifatnya terbatas itu dimaksudkan untuk membangun dasar-dasar pertumbuhan guna mencapai kedewasaan. Kita harus menghindari pendapat yang salah bahwa katekese ini sekedar untuk memenuhi persyaratan sidi, menjadi warga gereja penuh atau dapat mengikuti perjamuan kudus. Proses pertumbuhan iman anggota katekese itu meliputi yang pertama, makin kuat iman pribadi anggota sidi kepada Kristus. Artinya makin taat kepadanya, makin berkembang pengetahuan tentang firman Tuhan, makin percaya kepadanya, makin berpengharapan kepadanya. Yang kedua itu makin rajin bersekutu dengan jemaat. Ini dibuktikan melalui rajin ke gereja dan mengikuti kegiatan-kegiatan gereja. Yang ketiga itu makin aktif bersaksi dan melayani masyarakat. Yang keempat, makin menyadari tugas dan tanggung jawab sebagai gereja yang dewasa. Masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu kedewasaan iman. Telah dikatakan bahwa katekisasi berfungsi dalam dan berperan memupuk pertumbuhan iman menuju kedewasaannya yang tidak mungkin sepenuhnya tercapai. Dengan menjelaskan arti dan bentuk kedewasaan iman dan dengan menunjukkan beberapa titik yang hendak dicapai dalam katekese. Unsur-unsur karakteristik yang menandakan kedewasaan iman, yaitu yang pertama, iman yang dewasa menduduki tempat sentral dalam kepribadian. Sikap iman dikatakan dewasa apabila iman itu sendiri berpadu utuh dengan keseluruhan kepribadian. Bila iman menjadi titik sentral dan acuan dari segala aspek hidup dan pekerjaan. Yang kedua, iman yang dewasa bertumbuh selaras dan serasi dengan ketiga komponen sikap kognitif, afektif, dan operatif. Yang ketiga, iman yang dewasa menumbuhkan dan memperdalam komponen kognitif. Iman didukung oleh pengetahuan yang mendalam sehingga tidak bersifat spesial, kekanak-kanakan atau irasional. Iman yang dewasa mampu membedakan antara esensial atau primer atau yang tetap dan yang kebetulan. Iman yang dewasa bersifat kritis dan autokritik, bukan bersifat pasif. Yang keempat, iman yang dewasa menumbuhkan komponen afektif.
Iman yang dewasa memiliki motivasi yang otonom, sehingga iman bukan berarti fungsional atau berupa kompensasi. Berikutnya, iman yang dewasa bersifat kreatif. Iman yang dewasa terbuka kepada dialog dan terhadap tantangan. Yang kelima, iman yang dewasa mengembangkan dimensi operatif. Iman yang dewasa bersifat dinamis, aktif, bukan pasif atau steril. Iman yang dewasa mengungkapkan hubungan yang mendalam antara iman dan hidup, antara budi dan tingkah laku, antara rencana Allah dan pengaturan hidup. Yang keenam, tugas dan peranan katekisasi dalam pendidikan iman. Katekese merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas mewartakan Injil yang diamanatkan Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19-20 dan dalam Markus 16 ayat 15. Katekese adalah pembinaan anak-anak, kaum muda, dan orang-orang dewasa dalam iman, khususnya menyangkut penyampaian ajaran Kristen yang pada umumnya diberikan secara sistematis dengan maksud mengantar para pendengar memasuki kepenuhan hidup Kristen. Diambil dalam arti ini tindakan pengajaran dan pengetahuan yang diberikan oleh pengajar. Istilah ini identik dengan katekismus. Kata katekese atau katekeis berarti instruksi dari mulut ke mulut, terutama berupa tanya jawab. Dengan mengamati dinamika pertumbuhan iman di atas, maka dapat dirangkai tugas dan peran katekese sejauh sebagai media gerejawi untuk mendidik seseorang dalam iman. Dapat disebutkan beberapa tugas dan peranan katekese sebagai berikut. Yang pertama, menyuburkan semangat pertobatan. Tugas ini tidak perlu dan tidak inklusif hanya pada awal proses, tetapi berlanjut terus-menerus dan semakin otentik menuju kedewasaan. Yang kedua, meneguhkan iman orang Kristen. Yang ketiga, mendampingi dinamika pertumbuhan iman menuju kedewasaan yang tidak pernah dicapai secara total. Yang keempat, mendatangkan pengharapan. Membantu orang perorangan atau umat beriman untuk berpengharapan serta melihat dan memahami pewartaan secara lebih lanjut. Selanjutnya yang kelima, mematangkan cinta kasih. Untuk mengusahakan agar dimensi sosial sungguh didasari dan dimiliki oleh umat. Yang keenam, mendorong umat agar semakin tekun memahami dan merenungi sabda Allah. Yang ketujuh, menggemakan kembali atau menceritakan kembali cerita iman Kristen. Dan materi yang ketujuh itu bahan-bahan katekisasi tentang iman. Pertama, pengertian bahan katekisasi. Bahan katekisasi atau bahan ajaran adalah informasi yang dipakai dalam proses belajar. Informasi ini dapat diberikan dalam bentuk yang beraneka ragam. Bahan ajaran adalah informasi dalam bentuk lisan, tulisan, virtual atau audiovisual yang masih baru atau belum dikenal dan digunakan dalam proses belajar. Biasanya bahan ajaran ini terdiri dari sesuatu yang belum diketahui atau belum pernah dilihat atau didengar oleh murid. Bahan ajaran berasal dari luar, masuk ke dalam situasi awal si murid dan dikaitkan kepada sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Bahan ajaran itu harus membantu murid untuk maju mencapai tujuan pendidikan dan mengikuti proses belajar sampai selesai. Bahan ajaran itu harus mampu menjadi stimulans untuk meningkatkan prestasi, semangat belajar, dan merangsang perasaan gembira murid mengikuti pelajaran. Dan yang kedua itu fungsi bahan katekisasi. Bahan ajaran dominan dalam sebuah proses belajar. Bahan ajaran merupakan isi ajaran yang diberikan konkret dalam setiap jam pengajaran. Tujuan dari bahan pengajaran katekisasi ini ialah untuk menentukan isi bahan ajaran. Dalam analisa situasi awal dan tujuan pengajaran ditetapkan. Bahan harus disesuaikan dengan hasil penyelidikan dan harus melayani tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga, bahan katekisasi tentang iman. Dalam bagian mengenai sejarah katekese, kita sudah melihat sejak awal bahan ajaran Kristen selalu mengandung 4 unsur, yaitu hukum, kredo, doa, dan sakramen. Unsur-unsur ini juga dipakai oleh Luther
dan Calvin, tapi dalam urutan yang berbeda. Unsur ini sudah ditemukan dalam pendidikan agama anak-anak Kristen Israel pada zaman Perjanjian Lama. Yang menjadi bahan pertama yaitu Alkitab. Pengetahuan mengenai isi Alkitab merupakan kebutuhan utama setiap orang Kristen. Dalam sejarah gereja sudah lihat betapa rusaknya kekristenan. Maka firman Allah harus berperan penting dalam hidupnya katekese. Katekese juga merupakan sarana yang penting untuk mempelajari isi Alkitab secara teratur. Pelajaran tersebut dapat dibagi misalnya ke dalam 3 pokok berikut. Yang pertama, belajar mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Yang kedua, mengetahui peristiwa-peristiwa keselamatan dalam urutan yang benar. Dalam hubungan dengan katekese, peristiwa-peristiwa itu harus ditunjukkan sebagai jelas perkembangan sejarah sebagai sejarah penyataan Allah. Yang ketiga, Alkitab sebagai kitab. Untuk itu harus dipelajari penggunaannya, kitab-kitabnya, perbedaan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan strukturnya. Yang menjadi bahan kedua yaitu pokok-pokok iman. Bahan mengenai pokok-pokok iman biasanya dimuat dalam sebuah katekismus. Dalam banyak buku katekismus, unsur-unsur yang tetap sama antara lain, yang pertama pembahasan pengakuan iman rasuli, yang kedua pembahasan dasatita, yang ketiga pembahasan doa Bapa Kami, dan yang keempat pembahasan sakramen-sakramen. Yang menjadi bahan ketiga yaitu ibadah gereja. Setiap anggota jemaat dewasa harus mengerti unsur-unsur ibadah gereja. Sebagaimana diadakan setiap hari Minggu, ada 2 lagi yang perlu dimasukkan dalam bahan katekisasi. Yang pertama, pengetahuan mengenai isi dan maksud unsur-unsur liturgi, dan yang kedua, memperkenalkan liturgi agar ibadah bisa dinikmati dengan benar. Dan yang menjadi bahan keempat yaitu sejarah gereja. Dalam memahami sejarah gereja itu sangat penting karena setiap orang Kristen dewasa harus tahu bagaimana Tuhan menjaga dan memimpin sejarah dunia ini. Untuk mengerti keadaan gereja masa kini, kita perlu diketahui garis besar sejarahnya. Ada beberapa cara untuk mempelajari sejarah gereja dalam katekisasi, antara lain A. Kronologis, mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah menurut waktu, atau bisa disebut metode historis. Tapi cara ini agak berat, mengingat waktu katekisasi biasanya agak terbatas. Yang B. Pokok-pokok. Memilih pokok-pokok sejarah yang paling penting dan membahasnya secara ringkas. C. Biografis. Bahan gereja, tokoh-tokoh gereja menunjukkan pentingnya peranan mereka dalam perkembangan gereja. Yang berikutnya itu oikomene gereja, dan yang selanjutnya agama-agama lain. Masuk dalam contoh bahan pengajaran katekisasi iman. Sini saya membuat tema yaitu pemuda-pemudi dalam rumah tangga Kristen, yang akan menjadi standar kompetensinya. Katekumen dapat memahami tentang anak pemuda-pemudi ini dalam rumah tangga Kristen. Kompetensi dasar menjelaskan tugas dan tanggung jawab pemuda-pemudi dalam Kristen. Indikatornya, katekumen mampu menyebutkan tugas dan tanggung jawab pemuda-pemudi dalam rumah tangga Kristen. Dan yang kedua, membuat tekad sebagai pemuda-pemudi dalam rumah tangga Kristen. Pihak yang terlibat dalam katekisasi ini yaitu majelis jemaat atau gereja. Majelis jemaat adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas pelayanan jemaat. Majelis jemaat gereja melakukan malam penggembalaan kepada pengikut-pengikut katekisasi untuk mengajarkan rupa-rupa pengetahuan agama Kristen kepada mereka. Tugas dari majelis jemaat adalah yang pertama menunjukkan dan mengangkat pemimpin-pemimpin katekisasi. Yang kedua, menyiapkan katekisasi tahunan. Yang ketiga, mengusahakan supaya orang tua terlibat dalam pengajaran. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan katekisasi. Yang kelima, mengadakan pertemuan dengan orang tua dan memimpin katekisasi. Yang keenam, mengadakan percakapan dengan pengikut katekisasi. Selanjutnya, pemimpin katekisasi. Pemimpin katekisasi biasanya adalah pendeta-pendeta, dan mereka bertugas untuk memimpin ibadah-ibadah seperti ibadah keluarga, ibadah pengucapan syukur, ibadah penubuhan, dan ibadah pemberkatan, serta ibadah pemakaman dan sebagainya. Selanjutnya, orang tua. Orang tua terkait dalam pengajaran ini.
Orang tua juga mengambil bagian dalam katekisasi dan bertugas dalam beberapa bidang sebagai berikut. Yang pertama, membicarakan partisipasi sebagai orang tua dalam pelayanan katekisasi dan bagaimana katekisasi itu dilaksanakan. Yang kedua, mengadakan percakapan dengan pemimpin-pemimpin katekisasi tentang keadaan anak-anak mereka yang mengikuti katekisasi. Yang ketiga, mengadakan percakapan dengan anak-anak mereka tentang katekisasi yang sedang mereka ikuti, tidak sekedar mengikuti untuk memahami dan mempelajari. Keputusan untuk memasukkan tema atau unsur bahan dalam bahan pelajaran katekisasi tergantung dari banyak hal, terutama keadaan, lingkungan, dan tingkat perkembangan gereja yang bersangkutan. Dengan kata lain, kita dapat menyajikan suatu program katekisasi yang bisa langsung dipakai di semua gereja. Gereja sendiri harus memutuskan mana unsur yang perlu dimasukkan dalam program katekisasinya, karena keadaan jemaat setiap gereja tidak selalu sama. Program katekisasi harus disesuaikan dengan keadaan jemaat, analisa atau keadaan itulah yang menentukan tujuan dan metode pendidikan ajaran Kristen dan dalam jemaat itu. Dan yang bisa menjadi kesimpulan dari pelajaran katekisasi iman ini yaitu pendidikan iman adalah suatu usaha yang dilakukan secara sengaja untuk membantu dan mempermudah perkembangan iman seseorang melalui benih-benih iman yang ditaburkan Allah ke dalam dirinya menuju kedewasaan iman. Bertumbuh menjadi dewasa di dalam iman kepada Kristus merupakan proses seumur hidup. Katekese adalah pembinaan anak-anak, kaum muda, dan orang-orang dewasa dalam iman, khususnya mencangkup penyampaian ajaran Kristen yang pada umumnya diberikan secara sistematis, dengan maksud mengantar para pendengar memasuki kepenuhan hidup Kristen. Dan pengajaran iman, bahan-bahan menjadi pendukung dan pemberitaan firman Tuhan kepada setiap anggota, membagikan pengalaman-pengalaman iman. Untuk menumbuhkan iman setiap anggota, bahan ajaran harus disesuaikan dengan hasil penyelidikan dan harus melayani tujuan yang telah ditentukan. Penentuan bahan ajaran tergantung dari analisa situasi awal dan tujuan teologis serta tujuan khusus pengajaran. Pengajaran yang menjadi usaha sistematis yang ditopang oleh upaya rohani dan manusiawi untuk mentransmisikan pengetahuan, nilai-nilai, sikap, keterampilan, dan tingkah laku yang sesuai dengan konsisten dan dengan iman Kristen dalam rangka mengupayakan pembaharuan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga hidup sesuai kehendak Allah sebagaimana dinyatakan oleh Alkitab. Dan dalam pengajaran katekisasi iman ini, kita juga harus memperhatikan bahan-bahan apa saja yang akan kita gunakan dalam pengajaran iman, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa bahan yang pertama itu Alkitab. Kita harus menggunakan Alkitab dalam pengajaran penumbuhan kedewasaan iman. Yang kedua itu pokok-pokok tentang iman, di mana terdapat pengakuan iman rasuli yang biasanya umat Kristen ucapkan dalam saat beribadah. Yang kedua, pembahasan dasar titah atau hukum Taurat yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Yang ketiga itu pembahasan mengenai doa Bapa kami. Kita sebagai orang Kristen harus mengetahui isi dari doa Bapa kami. Selanjutnya itu mengenai sakramen-sakramen. Sakramen-sakramen apa yang dilakukan atau yang dilaksanakan di dalam agama Kristen. Dan menjadi bahan yang selanjutnya itu ibadah gereja. Kita harus mengikuti ibadah gereja itu dengan baik. Yang selanjutnya ada sejarah gereja. Kita harus mengetahui asal-usul sejarah gereja kita. Yang berikutnya itu oikumene gereja. Dan yang terakhir agama-agama lain, di mana kita ketahui di Indonesia banyak sekali terdapat agama-agama
agama-agama lain yang juga harus kita ketahui. Dan yang berikutnya kita harus memperhatikan media-media apa sajakah yang kita gunakan dalam pengajaran katekisasi iman ini. Demikianlah yang menjadi pemaparan saya mengenai katekisasi iman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Shalom.